Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Mega Merdiana dari Prodi Pendidikan Ekonomi. Video ini dibuat untuk melaksanakan ujian akhir semester 7 mata kuliah pengelolaan pendidikan. Mengapa pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan perlu diperhatikan, dan bagaimanakah cara perencanaan kebutuhan, pengadaan dan pengembangan sarana dan prasarana agar sarana pendidikan dapat difungsikan dengan baik. Nah, maka diperlukan manajemen sarana dan prasarana pendidikan. Dengan adanya manajemen prasarana dan prasarana pendidikan, maka sekolah akan mampu mengelola sarana dan prasarana tersebut secara lebih terkonsep dan terarah. Selanjutnya yaitu cara perencanaan, pengadaan, dan pengembangan sarana prasarana pendidikan. Yang pertama, perencanaan. Menurut Jones, menjelaskan bahwa perencanaan pengadaan perlengkapan pendidikan di sekolah harus diawali dengan analisis jenis pengalaman pendidikan yang diprogramkan di sekolah. Analisis tersebut menurut Soekarno adalah yang pertama, menampung semua usulan pengadaan perlengkapan sekolah. Yang kedua, menyusun rencana kebutuhan perlengkapan sekolah untuk periode tertentu. Yang ketiga, memadukan rencana kebutuhan yang telah disusun dengan perlengkapan yang tersedia sebelumnya. Yang keempat, memadukan rencana kebutuhan dengan dana atau anggaran sekolah yang tersedia. Yang kelima, memadukan rencana atau daftar kebutuhan perlengkapan yang urgent dengan dana atau anggaran yang tersedia. Dan yang terakhir, penetapan rencana pengadaan akhir. Selanjutnya yaitu cara pengadaan sarana dan prasarana pendidikan. Sistem pengadaan sarana dan prasarana sekolah dapat dilakukan dengan cara berikut. Yang pertama, dropping dari pemerintah. Yang kedua, pengadaan sarana dan prasarana sekolah dengan cara membeli, baik secara langsung maupun melalui pemesanan terlebih dahulu. Yang ketiga, permintaan sumbangan dari wali murid atau pengajuan proposal bantuan pengadaan sampras sekolah ke lembaga-lembaga sosial yang tidak mengikat. Yang keempat, pengadaan perlengkapan dengan cara menyewa atau meminjam ke tempat lain. Yang kelima, pengadaan perlengkapan sekolah dengan cara tukar-menukar barang yang dimiliki dengan barang lain yang dibutuhkan sekolah. Selanjutnya, pengembangan sarana dan prasarananya. Pengembangannya yaitu dengan cara memperhatikan sarana dan prasarana yang mana sih yang sesuai dengan kebutuhan siswa di setiap tahun ajarannya. Karena semakin meningkatnya tahun ajaran, semakin berlanjutnya suatu tahun, itu juga akan semakin meningkat di seperti di teknologinya, di sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh para siswanya. Soal yang nomor 2, jelaskan prinsip-prinsip dalam pengelolaan keuangan pendidikan. Yang pertama yaitu pengambilan keputusan. Yang kedua, perencanaan. Yang ketiga, pengorganisasian. Yang keempat, komunikasi. Yang kelima, koordinasi. Yang keenam, pengawasan. Dan yang ketujuh, evaluasi. Selanjutnya soal yang ketiga. Kegiatan apa yang dapat dilakukan manajemen sekolah untuk menciptakan hubungan yang baik dan harmonis antara lembaga pendidikan sekolah dan masyarakat? Yaitu dengan melaksanakan kegiatan memperingati Hari Besar Islam dengan mengikutsertakan masyarakat sekitar sekolah dan mengikutsertakan wali murid dalam perencanaan program sekolah. Jadi jika ada event-event di sekolah, kita pihak sekolah ikutsertakan wali murid dan masyarakat sekitar untuk meramaikan event tersebut agar terjalinnya hubungan harmonis antara sekolah dengan masyarakat. Soal yang keempat, jelaskan apa yang dimaksud dengan kepemimpinan dan apa saja faktor yang mempengaruhi efektivitas kepemimpinan. Kepemimpinan pendidikan adalah pemimpin pada satu lembaga satuan pendidikan. Tanpa kehadiran
kepemimpinan tersebut, proses pendidikan termasuk pembelajaran itu tidak akan berjalan dengan efektif. Kepemimpinan pendidikan adalah pemimpin yang proses keberadaannya dapat dipilih secara langsung atau ditetapkan oleh yayasan ataupun juga ditetapkan oleh pemerintah. Dengan demikian, ditemukan beberapa faktor yang mempengaruhi efektivitas kepemimpinan seperti hubungan antar pemimpin, hubungan dengan perilaku bawahan, ciri-ciri pemimpin tersebut seperti apa, karakternya seperti apa, harapannya, lalu dukungan manajemennya, struktur tugas, dan kejelasan tujuan dan sasaran dari suatu tugas seorang pemimpin tersebut. Soal yang terakhir, jelaskan kegiatan yang dilakukan oleh supervisi pendidikan dan menurut saudara mengapa pemasaran pendidikan itu diperlukan. Nah, kegiatan supervisi pendidikan itu ada yang pertama, pengumpulan data. Proses supervisi diawali dengan pengumpulan data untuk menemukan berbagai kekurangan dan kelemahan guru. Data yang dikumpulkan adalah mengenai keseluruhan situasi belajar mengajar. Selanjutnya yaitu penilaian. Data yang sudah dikumpulkan, diolah, kemudian dinilai. Penilaian ini dilakukan terhadap keberhasilan murid, keberhasilan guru, serta faktor-faktor penunjang dan penghambat dalam proses belajar mengajar. Selanjutnya yaitu deteksi kelemahan. Nah, pada tahap ini supervisor mendeteksi kelemahan atau kekurangan guru dalam mengajar. Nah, selanjutnya ketika sudah dideteksi, lalu memperbaiki kelemahan tersebut. Jika melalui deteksi ditemukan kelemahan dan kekurangan, maka pada tahap ini dilakukan perbaikan atau peningkatan kemampuan. Dan yang terakhir yaitu bimbingan dan pengembangan. Supervisor perlu memberikan bimbingan kepada guru agar apa yang diperolehnya diterapkan atau diaplikasikan dalam proses belajar mengajar yang dilakukannya. Nah, itu kegiatan dari supervisi pendidikan. Selanjutnya, pemasaran pendidikan mengapa perlu diperhatikan? Karena pemasaran pendidikan merupakan langkah pembaharuan ketika sebuah lembaga pendidikan harus mengikuti ketatnya persaingan untuk memperoleh pelanggan. Bagi lembaga pendidikan yang telah memiliki image yang bagus di masyarakat, seperti sekolah favorit, implementasi pemasaran pendidikan hanya membutuhkan planning yang lebih menyempurnakan keberadaan sekolah tersebut dengan melakukan improvement quality yang berkesinambungan dengan inovasi sebagai terobosan baru dalam mengantisipasi permintaan dunia kerja sebagai relevansi dari dunia pendidikan. Selesai sudah video saya pada kesempatan kali ini. Semoga apa yang telah saya sampaikan bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Saya Mega Merdiana pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.